Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang peran psikologi dalam bimbingan dan konseling. Baik, para pemirsa sekalian, kita sudah mengenal bahwasanya di dalam proses bimbingan dan konseling setidaknya ada keterlibatan antara dua subjek di dalam proses bimbingan dan konseling itu. Ada dua orang. Siapakah mereka? Yakni seorang konselor atau seorang pembimbing. Yang satu yakni seorang klien. Para pemirsa sekalian, masing-masing dari pelaku proses bimbingan dan konseling itu mempunyai tujuan. Klien pada umumnya datang menemui pembimbing atau menemui konselor. Ia datang membawa suatu masalah yang ingin ia selesaikan. Di sisi lain, seorang pembimbing atau konselor menerima seorang klien untuk dibantu dalam penyelesaian masalah. Para pemirsa sekalian, klien di sini ketika ia berkonsultasi dengan konselor atau pembimbing, ia tentu membawa behavior atau perilaku yang mana bagi seorang konselor perilaku tadi atau perilaku yang dibawa seorang klien itu merupakan new behavior baginya atau perilaku yang baru yang belum pernah ditemui oleh seorang konselor. Perilaku itu menurut psikologi bisa tentang daya pikir klien atau kognitif klien, bisa juga emosi klien, bisa juga tindakan atau aksi dari seorang klien. Nah, para pemirsa sekalian, berkaitan dengan perilaku yang dibawa oleh seorang klien itu, bimbingan dan konseling merupakan sebuah layanan yang sebaiknya tidak dijalankan dengan sembarangan. Artinya apa? Yang akan dihadapi oleh seorang konselor atau pembimbing itu adalah seorang manusia. Seorang klien dalam hal ini, ia mempunyai pikiran, ia mempunyai emosi, ia juga punya tindakan atau aksi. Contohnya, klien di sini mempunyai emosi yang belum diketahui oleh seorang konselor atau pembimbing. Ketika seorang pembimbing atau konselor belum dapat memahami bagaimana emosi kliennya, boleh jadi nanti akan membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan masalahnya. Para pemirsa sekalian,
Berbicara tentang psikologi dalam bimbingan dan konseling, apa sebetulnya peran yang dimainkan oleh psikologi di situ? Para pemirsa sekalian, kita telah memahami bersama bahwasanya psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang perilaku seseorang, perilaku organisme. Nah, perilaku tadi atau behavior itu terdiri dari daya pikir, emosi, dan tindakan atau aksi seseorang. Pada tataran daya pikir, para pemirsa, dapat dicontohkan di sini, misalnya seorang klien berbeda pendapat. Klien mempunyai masalah, yakni perbedaan pendapat antara dirinya dengan orang tuanya. Perbedaan pendapat dalam hal apa? Taruhlah pada konteks ini perbedaannya adalah perbedaan pada pilihan studi lanjut bagi klien tersebut, yang notabene dia adalah seorang anak bagi orang tuanya. Nah, dengan permasalahan tersebut, tentu klien tadi mempunyai sebuah pemikiran terhadap apa yang akan ia pilih. Kampus mana yang akan ia pilih, tentu ia punya pemikiran. Jika ia nanti studi atau jadi studi di kampus A misalnya, maka boleh jadi cakrawala berpikirnya akan semakin luas, karena ini berkaitan dengan daya pikir. Daya pikir yang selama ini cenderung eksklusif, hanya itu saja yang dipikirkan ketika duduk manis di kota asalnya atau kota kelahirannya, boleh jadi akan terbuka cara pandangnya terhadap lingkungan, terhadap segala hal yang ada di sekitarnya. Pemikirannya akan semakin terbuka. Dampaknya apa? Ketika daya pikir atau cara pandangnya itu semakin terbuka, seseorang tentu ketika dihadapkan pada suatu masalah, ia juga akan melihat melalui sudut pandang yang bermacam-macam, tidak hanya pada satu titik. Nah, itu yang terjadi di pikiran si anak. Nah, di sisi lain orang tua, karena secara tidak langsung ia terlibat dalam proses bimbingan dan konseling ini, orang tua mempunyai pemikiran tentang kampus B atau kampus yang sebetulnya tidak masuk dalam pikiran si anak. Nah, apa yang dipikirkan oleh orang tua? Misalnya saja, jika anaknya jadi lanjut studi di kampus B, nantinya ada jaminan pekerjaan setelah lulus. Nah, kalau dilihat dari pemikiran orang tua, sebetulnya dapat menjadi pertimbangan juga, mengingat kita sudah banyak mendengar informasi bahwasanya mahasiswa setelah lulus mau kemana, ia bingung, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Maka ketika orang tua berpikiran demikian tadi, itu sebetulnya juga dapat menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, artinya apa? Seorang
konselor atau pembimbing yang dihadapkan pada pola pikir yang berbeda antara seorang anak dengan antara anak dengan orang tuanya tersebut, maka seorang konselor atau pembimbing yang moderat, artinya tidak secara serta-merta langsung memihak kepada anak atau memihak kepada orang tua, maka dengan daya pikir yang dimiliki, seorang konselor diharapkan dapat menghadirkan pemikiran yang lain yang dapat menengahi dua pemikiran yang berbeda tersebut, sehingga ketika pemikiran yang dilontarkan oleh konselor atau pembimbing itu diberikan kepada anak dan disampaikan kepada orang tua, nantinya anak maupun orang tua pada akhirnya dapat menerima apakah nanti seorang konselor menawarkan kampus C atau bagaimana dengan pemikiran-pemikiran yang lebih matang dan seterusnya. Nah, itu dapat menjadi pertimbangan. Para pemirsa sekalian, perilaku klien juga mencakup tentang emosinya. Nah, klien yang berbeda pendapat dengan orang tuanya tadi tentang pilihan studi lanjut, mestinya mempunyai motif mengapa ia ingin memilih studi di kampus A, bukan B. Orang tua juga demikian. Ia punya motif mengapa ia menawarkan kampus B kepada anaknya. Pada contoh kasus itu, motif klien dan motif orang tua menjadi topik utama bagi konselor atau pembimbing. Apakah motivasi dari dua kubu itu tergolong motivasi internal yang berangkat dari diri anak atau berangkat muncul dari diri orang tua, atau motivasinya dianggap sebagai motivasi eksternal. Anak menginginkan kuliah di kampus A karena ingin dekat dengan seseorang misalnya yang sejak SMP, sejak SMA itu menjadi partner belajarnya, sehingga dari situ muncul motivasi eksternal berupa orang lain, entah itu sahabatnya, sahabat karibnya, atau sahabat belajarnya yang biasanya satu kelompok belajar, itu akan diharapkan dapat menunjang kuliahnya ketika anak tersebut atau klien sama-sama kuliah dengan temannya di kampus A. Nah, orang tua di sisi lain juga berpotensi mempunyai motivasi atau motif eksternal. Nah, para pemirsa sekalian, pemahaman konselor terhadap aspek emosional klien di sini dan orang tuanya pada sisi motivasi atau motif dinilai berpotensi dapat menghadirkan alternatif solusi. Pada sisi emosional, bagaimana seorang konselor mendekatkan dirinya kepada klien, mendekatkan dirinya kepada orang tua klien nantinya ketika tindak lanjut. Dari situ konselor atau pembimbing kemudian dapat
laki-laki dapat menghadirkan alternatif. Jika dihadapkan pada sebuah motif atau motivasi, konselor dapat menghadirkan motif atau motivasi lain, entah itu motivasi internal, entah itu motivasi eksternal, baik itu motivasi internal dan eksternal yang menyangkut anak sebagai klien, atau motivasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan orang tua. Sehingga pada ujungnya proses bimbingan dan konseling, laki-laki akan memainkan perannya untuk menyelesaikan masalah klien. Para pemirsa sekalian, kajian psikologi juga mencakup tindakan atau aksi seseorang. Pada contoh kasus yang kita angkat sejak awal tadi, klien yang berbeda pendapat dengan orang tua tentang pilihan studinya. Si anak dalam hal ini menginginkan kuliah di kampus A. Jika dikaitkan dengan aksi atau tindakan seorang klien nantinya ketika ia betul-betul kuliah di kampus A, boleh jadi dia akan jarang mengunjungi orang tuanya. Mengingat kampus A dari segi jarak itu sangat jauh, sehingga hal ini kemudian menghadirkan ketakutan tersendiri bagi orang tua yang selama ini dekat secara emosional dengan anaknya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, orang tua memantau perkembangan anaknya. Nah, bagaimana ketika orang tua ditinggal oleh anaknya kuliah di kampus A? Sedikit banyak, jika kampus A itu memang betul jauh dari rumah tinggalnya sejak kecil, maka klien atau anak tersebut betul-betul dalam tanda kutip lupa akan tanah kelahirannya, sehingga ia akan jarang mengunjungi orang tuanya karena fokus terhadap tugas-tugas kuliah, walaupun sebetulnya fokus kepada tugas kuliah itu tetap dianggap baik, karena yang namanya mahasiswa ketika sudah fokus, implikasi berikutnya bisa lulus tepat waktu. Nah, bagaimana dengan sisi dari orang tua? Nah, menurut orang tua, jika anaknya mengikuti saran atau masukan orang tuanya untuk berkuliah di kampus B, yang notabene kampusnya masih berdekatan dengan rumah tinggalnya, maka si anak satu bisa menemani setiap hari orang tuanya. Atau kalaupun si anak itu mengambil tempat kos di sekitar kampus, jarak antara kampus dengan rumah masih terjangkau daripada jarak rumah dengan kampus A yang merupakan pilihan si anak. Sehingga hal yang dikhawatirkan oleh orang tua, yakni anak itu jarang pulang untuk mengunjungi, bahkan ketika orang tuanya sakit misalnya, nah itu tidak terjadi jika pilihan orang tua diambil, yaitu kuliah di kampus B. Di samping itu, dari segi aksi, ketika anak
mengambil pilihan yang disarankan oleh orang tuanya, ia bisa mengabdikan diri langsung dengan masyarakat di sekitar rumahnya. Entah berperan aktifnya atau mengabdikan dirinya itu berkenaan langsung dengan program studi yang ia tempuh, atau pengabdian diri yang tidak secara langsung berhubungan dengan akademik. Nah, pada kasus ini yang berhubungan dengan tindakan atau aksi klien maupun orang tua, maka sebagai seorang konselor yang moderat, pembimbing yang moderat, diharapkan ia bisa membaca kira-kira tindakan apa ketika anak atau klien berkuliah di kampus A, berkuliah di kampus B, atau di kampus C misalnya, sehingga pada akhirnya proses bimbingan konseling membuahkan hasil tanpa melukai pikiran atau melukai hati dua sisi yang berbeda, entah itu sisi klien, entah itu sisi orang tua. Para pemirsa sekalian, setidaknya itu yang menjadi peran dari psikologi dalam kaitannya dengan proses bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.